Sempat bimbang kehilangan arah selama mendekam di penjara, Fahmi Siddiq akhirnya mendapatkan hidayah. Ia menemukan kedamaian dalam ajaran agama Islam yang kemudian dipilihnya menjadi pedoman hidup. Ya, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Net 5 pagi ini. Saya Farid Said. Dan saya Rahma Hayuningdia. Terima kasih. Dan selamat berlibur. Oksan Petrus Aule, atau yang saat ini dikenal dengan nama Muhammad Fahmi Siddiq, tidak pernah membayangkan hidupnya akan seperti sekarang. Semua berawal dari musibah yang ia alami belasan tahun lalu. Fahmi dipenjara karena terbukti menggunakan narkoba. Di sini, ia sempat merasa putus asa. Ia jalani hari-hari kelamnya di balik jeruji besi tanpa satupun teman atau saudara. Di tengah kebimbangan hidup, Fahmi kemudian tertarik untuk mempelajari agama Islam. Dan singkat cerita, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang begini sama namanya teman saya si Iwan ini. Bang Iwan, kalau orang di luar Islam atau orang Kristen itu ingin ikut sholat coba-coba itu boleh nggak? Oh, dibilang katanya Bang Petrus nggak apa-apa. Dia kan panggil nama saya bukan Oksan Petrus. Bang Petrus nggak apa-apa katanya. Cuma Islam itu nggak memaksa. Islam itu pokoknya jangan main-main lah kata kasarnya di Islam. Fahmi belajar sholat dari teman-temannya sesama napi. Ia semakin antusias mengenal Islam selama menjalani masa tahanan. Bagi Fahmi, Islam adalah agama yang memberinya ketenangan jiwa. Setelah bebas dari tahanan, Fahmi bertemu dengan seorang ustadz di Jakarta. Namanya Ustadz Lukman. Ia tinggal di daerah Tanah Tinggi. Bersama sang ustadz, Fahmi terus mendalami agama Islam. Beberapa waktu kemudian saya coba bertanya lagi kepada beliau tentang kenapa beliau memilih sujud. Ternyata beliau sendiri punya sejarah, punya pengalaman tersendiri dalam hidupnya itu bahwa dia pernah merasakan betapa nikmatnya sujud di hadapan Tuhan. Dan pada waktu itu pun kemudian kita sampai membahas mengenai sejarah daripada Alkitab, baik Al-Quran ataupun Alkitab. Kita coba bahas bareng-bareng yang alhamdulillah menemui satu titik kesamaan dalam hal ibadah, kemudian dalam hal penghormatan kepada golongan-golongan yang lainnya yang berbeda gitu kan. Hampir setiap malam lah, kita setiap malam bertemu, kita ngobrol apa aja. Kadang-kadang kita punya materi mengenai kondisi kiai itu bagaimana, nanti ulama ini bagaimana, terus sampai akhirnya beliau pun meninggalkan rel itu dan lama nggak kembali gitu. Fahmi semakin tertarik kepada Islam. Pengetahuannya tentang agama ini kian hari kian bertambah. Hingga akhirnya Fahmi mantap memilih Islam sebagai agama yang akan membawanya pada keselamatan dunia dan akhirat. 12 November 2006, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibimbing seorang ustadz di daerah Bekasi, Jawa Barat. Ia lantas mengganti namanya menjadi Muhammad Fahmi Siddiq. Yang tertarik dalam kalimat 2 kata syahadat itu tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah hijrah menjadi seorang muslim, Fahmi bertemu dengan pasangan hidupnya. Di tengah kebahagiaan yang ia rasakan, Allah sempat menguji keimanannya. Kesulitan datang silih berganti, terutama dalam hal ekonomi. Setelah berkeluarga, Fahmi tidak memiliki penghasilan tetap. Keterpurukan hidup justru membuat Fahmi semakin kuat. Dari istrinya, Fahmi belajar tentang sabar dan ikhlas. Ia juga semakin giat beribadah.
Ya, waktu pertama saya tempel bacaan sholat di tembok. Pada saat waktu itu, saya pertama kali ngajarin Fahmi itu Al-Fatihah. Sehari harus hafal 2 ayat. 2 ini gitu. Akhirnya lama-lama hafal, terus bacaan yang lainnya pun saya tempelin di tembok. Saya bikin pakai komputer, saya tempel di tembok. Jadi kalau sholat, dia baca di tembok. Perubahan ada gitu loh. Saya kan dulu nggak pakai jilbab ya. Akhirnya saya suruh pakai jilbab. Yang tadinya saya di rumah masih suka pakai celana pendek, Fahmi suka negur, "Ma, tadi saya dengerin ceramah gini katanya nggak boleh gini gitu." Akhirnya saya nggak pakai, akhirnya saya mulai pakai celana panjang. Allah kemudian memberinya kelapangan rezeki. Kebahagiaan Fahmi semakin bertambah ketika orang tuanya juga memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kini, Fahmi dapat berkumpul kembali bersama keluarganya di dalam Islam. Allah telah menuntun Fahmi dari keterpurukan menuju kehidupan yang penuh arti.